Perkenalkan, nama saya Angelika Deviana, NRP 052118400000110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quality Assurance Checklist. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis dari Quality Assurance Checklist untuk pembuatan software. Sebagai contoh itu untuk project pembuatan aplikasi kasir di J1. Yang pertama ada requirement analysis, yang kedua test planning, yang ketiga test case development, yang keempat ada test environment setup, yang kelima test execution, yang keenam adalah test cycle closure. Dan tentunya testing step dalam pembuatan software itu sangat penting dalam tiap kategorinya. Sebagai contoh requirement, functionalnya, UI UX-nya, dan juga compatibility-nya. Nah, dapat dilihat di contoh dari Quality Assurance Checklist ini, terdapat beberapa komponen. Yang pertama bagiannya, misalkan untuk password. Di dalam password itu terdapat beberapa pertanyaan validasi. Seperti contoh ini, apakah sistem memiliki fungsionalitas yang memperbolehkan user untuk mengganti password mereka? Dan akan dijawab yes, no, atau NA. Dan jika dijawab iya, maka penting untuk menerapkan jaminan kualitas tersebut. Jika tidak, maka tidak. Jika NA itu tidak dipedulikan, bisa iya atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi jaminan kualitas pembuatan aplikasi tadi. Dan juga ada bagian komentar yang akan diisi oleh orang yang mereview quality assurance ini. Dan kemudian contoh lainnya misalkan dalam bagian database, apakah database tersebut sudah dinormalisasi, seperti itu. Dan bagian terakhir tentu ada tanda tangan dan juga nama terang dari orang yang menyiapkan quality assurance dan juga orang yang mereview quality assurance tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Zakia Harsari, NRP 052118400000017. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perbedaan tools dan teknik untuk melakukan penjaminan kualitas atau biasa dinamakan quality assurance atau manage quality. Nah, quality assurance ini sendiri adalah manajemen keseluruhan sistem yang meliputi organisasi, perencanaan, data pengumpulan, kontrol kualitas, dokumentasi, evaluasi, dan melaporkan aktivitas grup. Nah, quality assurance ini menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan kualitas data dan apakah memenuhi persyaratan proyek. Nah, tools yang akan saya jelaskan ini adalah menggunakan checklist. Checklist quality assurance dimaksudkan untuk menghasilkan data yang digunakan untuk memverifikasi serangkaian langkah yang diperlukan untuk dilakukan. Nah, tools checklist ini akan menghemat waktu dan uang dan juga akan mencegah pengumpulan data yang tidak sesuai dengan tujuan proyek. Checklist quality assurance ini mencakup berbagai item dalam manajemen secara keseluruhan sistem proyek seperti proses, produk, dan perbaikan proses, serta biasanya digunakan sebagai reminder. Item tersebut harus dapat diintegrasikan dari waktu ke waktu dan diupdate agar informasi atau data yang sudah tidak digunakan lagi dapat dihilangkan, sehingga proyek dapat dikelola dengan baik. Nah, kelebihan dari checklist ini sendiri mudah dan cepat untuk digunakan, serta kekurangannya terdapat pada data yang kuantitatif karena hanya berupa ya atau tidak. Lalu dalam item tersebut tidak disertakan angkanya seperti misalkan berapa presentasinya, melainkan cuma ada kalimatnya. Lalu perlu selalu melakukan review dan update dari waktu ke waktu. Selain menggunakan teknik checklist yang sebelumnya telah dijelaskan, manage quality juga bisa dilakukan dengan teknik data representatif, yaitu cause and effect diagram. Nah, jenis diagram ini memecah penyebab problem statement yang diidentifikasi menjadi cabang-cabang diskrit. Diagram ini membantu mengidentifikasi penyebab utama atau root cause. Nah, ini adalah contoh dari cause and effect diagram yang ada di PMBOK. Kepala dari tulang ikan ini menggambarkan problem statement. Ini adalah titik awal untuk melacak sumber masalah atau root cause. Problem statement ini biasanya menggambarkan quality of effect. Lalu, cause atau penyebab ditemukan dengan melihat problem statement dan bertanya mengapa atau why sampai root cause dapat diidentifikasi lebih lanjut. Kategori utama penyebab potensialnya membentuk tulang struktural atau yang ada di sini adalah equipment, proses, people, material, environment, dan manajemen. Lalu di bawahnya adalah kemungkinan penyebab dari penyebab potensial yang ada di sini. Jadi misal
penyebab potensialnya adalah equipment. Maka kemungkinan penyebabnya bisa saja adalah low maintenance, teknologi yang tua, atau penanganan yang kurang baik. Seperti itu. Cause and effect diagram ini terbukti berguna dalam menghubungkan efek yang tidak diinginkan yang dilihat sebagai variasi khusus dengan cause yang dapat ditentukan. Lalu, tim proyek harus menentukan tindakan korektif untuk menghilangkan variasi khusus yang terdeteksi dalam diagram. Perkenalkan, nama saya Goldio Iza Perwanivana, NRP 05211840 5x15. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari cause and effect diagram atau yang disebut dengan fishbone, yaitu yang pertama dapat menjabarkan dari setiap masalah yang terjadi dari setiap subdivisi yang mungkin di sana juga menjadi penyebab permasalahan tersebut. Contohnya kita ambil contoh yaitu pada bagian mesin. Pada mesin itu ada sebuah permasalahan yaitu suku cadang tidak dapat diganti tepat waktu. Nah, itu kan yang mengetahui tentang bagian mesin. Nah, di situ juga dapat ditarik lagi mengapa permasalahan itu dapat terjadi, karena tidak ada anggaran khusus yang menyediai untuk penggantian suku cadang tepat waktu. Nah, jadi kita bisa mengetahui karena di dalam suatu divisi tersebut benar-benar mengetahui bagaimana keadaan real dari suatu permasalahan. Kekurangannya, di sini kita perlu membuat desain sehingga dari desain tersebut kita dapat membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual, karena ketika kita menjabarkan dari permasalahan tersebut kita menggunakan metode Y di dalamnya, dan jika kita menjabarkannya hingga sampai luas kita keterbatasan akan kertas yang benar-benar besar untuk menjabarkan kebutuhan dari permasalahan yang telah ada. Sekian. Ya, jadi saya Kemal, NRP 17143. Untuk permasalahan J1 dan yang sudah disebutkan teman-teman saya tadi, menurut saya yang paling cocok untuk diterapkan pada J1 itu cause effect diagram atau fishbone. Kenapa? Karena itu simple dan lebih cocok diterapin di yang skalanya seperti J1. Jadi kita hanya tinggal menemukan masalahnya apa, lalu membacktrackingnya kenapa penyebab seperti itu, lalu akan kita mendapatkan solusinya yang tepat seperti apa. Contohnya kita punya permasalahan A, kita tinggal cari akar masalahnya lalu solusinya. Jadi kayak misalkan ikan yang kita makan keras, nah kita cari kenapa keras, ternyata itu ikan yang kemarin yang dipanasin lagi. Nah kan kita udah tahu masalahnya itu ikan yang kemarin dipanasin lagi, maka kita tahu solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalahnya. Gitu sih.